Guys, nasib malang menimpa Timur Leste, hanya bisa pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction, dan pada kali ini saya mau react satu video yang menarik tajuknya. Tapi sebelum itu guys, kepada anda yang belum subscribe channel Tengkuruk Channel ini, bolehlah anda untuk menekan butang subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan butang loncengnya. Jadi jom kita lanjut kepada reaction video ini. Tajuknya adalah nasib malang menimpa Timur Leste, hanya bisa pasrah. Jadi ini berita terbaru ya guys, berkaitan dengan negara Timur Leste ini. Saya ada react sebelum ini di channel ini, yaitu yang link yang ini nih. Jadi kalau diikut daripada cerita kisah Timur Leste ini, dia memilih untuk membuat pilihan, memilih untuk negaranya merdeka berbanding dengan gabung dengan Indonesia. Jadi yang itu nanti anda boleh tengok di link yang saya sertakan itu tadi. Jadi jom kita saksikan macam mana nasib malang menimpa Timur Leste ini, hanya bisa pasrah, apa dia punya kesudahan cerita. Jadi jom kita saksikan video ini guys. Ini presiden Timor Leste. Oke guys, sebelum kita lanjut, ini video saya tengok di channel Anak Bangsa. Kepada anda yang baru melihat channel ini, bolehlah anda pergi ke channel dia untuk tekan butang subscribe ya. Kita membantu lah guys, gratis juga kan. Oke, jom kita lanjut. Timur Leste tak kunjung diterima gabung ASEAN, ditolak Singapura, Kamboja, kini Myanmar, dan inilah alasannya. Pada tahun 2021 ini genap 11 tahun Timur Leste mengajukan diri sebagai calon anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Hanya saja hingga saat ini ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tak kunjung mengizinkan Timur Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Adapun alasan penyebab penolakan Timur Leste tak masuk anggota ASEAN, ada saja faktor negara ini belum jadi anggota yang ke-11. Dilansir dari thediplomat.com pada Senin kemarin, awalnya Kamboja mendukung jika Timor Leste pada tahun 2018 lalu, namun tak kunjung keanggotaan diakui pada 2018 meski Kamboja yang awalnya menolak kemudian mendukung. Dan kini sudah hampir 3 tahun berlalu setelah persetujuan Kamboja, negara Myanmar malah menolak keanggotaan Timor Leste. Ini semua karena Dili memihak Phnom Penh atau Kamboja dalam abstain dari pemungutan suara pada resolusi yang tidak mengikat di Majelis Umum PBB yang mengutuk junta militer Myanmar. Abstain dari pemungutan suara yang juga menyuruhkan pembatasan penjualan senjata ke junta secara luas ditafsirkan sebagai aksi jual beli untuk negara-negara kecil masa lalu yang penuh kekerasan. Padahal Timor Leste sangat membutuhkan dukungan Myanmar jika ingin menjadi anggota ke-11 dari ASEAN. Mantan Presiden Timor Leste José Ramos Horta sendiri pun telah meminta maaf. Dia menggambarkan keputusan itu sebagai suara memalukan dan mengatakan sangat kecewa dengan negaranya. Apalagi setelah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan bahkan Vietnam telah mendukung PBB untuk resolusi Myanmar. Peraih Nobel Perdamaian 1966 itu menuliskannya seperti ini. Abstain pada kudeta militer yang kejam, abstain pada pembunuhan lebih dari 800 warga sipil, pada penahanan para pemimpin nasional terpilih, pada pembunuhan yang ditargetkan terhadap pemuda, artis, penulis, penyanyi, dan juga penari. Di dalam negeri, Parlemen Timor Leste telah menyetujui resolusi yang menyerukan solusi untuk krisis tersebut. Akan tetapi, Ramos Horta mencatat bahwa Perdana Menteri, Presiden, dan orang-orang senior dalam urusan luar negeri tidak diajak berkonsultasi mengenai pemungutan suara. Karenanya mereka bertanya, siapa yang membuat keputusan? Memang tidak hanya Timor Leste yang abstain dalam resolusi itu.
Brunei, Laos, Thailand, dan Kamboja juga bergabung dengan China dan Rusia yang dalam abstain ketika 119 negara mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat untuk membantu menghukum Jenderal Myanmar di masa depan. Tetapi setidaknya 4 negara Asia Tenggara ini sudah menjadi anggota ASEAN, tapi berbeda dengan Timor Leste yang masih berharap menjadi anggota ASEAN. Akan tetapi, penolakan itu seharusnya tidak mengejutkan. Brunei adalah negara syariah yang diperintah oleh seorang raja absolut. Laos adalah negara komunis satu partai seperti pertapa yang berhutang banyak kepada China. Sementara para penguasa Thailand berasal dari kelas militer yang berkuasa lewat kudeta mereka sendiri pada tahun 2014. Dan sementara Timor Leste mungkin merasa jumawa telah mendapatkan dukungan Myanmar untuk keanggotaan ke ASEAN. Sehingga mereka abstain dari pemungutan suara. Dan siapa sangka sikap itu membuat Myanmar malah marah. Singapura pun menentang Timor Leste. Timor Leste mati-matian bergabung anggota ASEAN untuk mencari perlindungan perbatasan dari invasi dan kekuatan yang lebih kuat. Negara kecil ini punya kendala sumber daya manusia dan keuangan, oleh sebab itulah bergabung dengan ASEAN adalah pilihan terbaik bagi Timor Leste. Secara ekonomi, PDB Timor Leste sekitar 1.442 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih rendah daripada Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Dan sekitar 90% diantaranya pendapatan Timor Leste berasal dari minyak dan gas nasional yang diprediksi akan kering pada tahun 2022 nanti. Oleh sebab itulah negara ini menyadari pentingnya disertifikasi ekonomi, membuka perbatasan. Kenapa? Kalau dicakap tadi pada tahun 2000 berapa tadi itu dibagi itu akan kering minyak dan sumber daya alamnya itu. Di mana siapa yang mengaut keuntungan tuh guys? Adakah negara Timor Leste itu ataupun negara yang lain yang pergi ambil keuntungan hasil itu, menyebabkan dia terpaksa bergabung nih dengan ASEAN, minta bantuan macam gitulah dari segi apa manfaat-manfaat yang ASEAN dapat tuh, negara-negara ASEAN. Oke, kita sambung lagi guys sekejap. Untuk pariwisata, infrastruktur, dan lainnya. Negara kecil ini punya keterbatasan ekonomi yang tidak terdiversifikasi dan ketergantungan pada impor secara luas. Dan bergabung dengan ASEAN artinya akses ke pasar bebas dan pergerakan bebas di Asia Tenggara. Ini dipandang menguntungkan karena bisa mendorong industri Timor Leste. Akan tetapi keterbatasan sumber daya merupakan masalah utama Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Singapura yang secara ekonomi merupakan anggota terkuat ASEAN juga merupakan negara kecil, tapi Singapura menjadi satu-satunya negara dalam blok yang sampai saat ini menentang masuknya Timor Leste ke ASEAN. Anggota lain sekarang mungkin juga diminta untuk memikirkan kembali dukungan mereka untuk masuknya Timor Leste ke ASEAN. Kebijakan luar negerinya secara komitmen Singapura bertujuan untuk membantu negara-negara kecil lainnya. Namun Singapura khawatir bahwa keanggotaan Timor Leste akan menjadi beban keuangan bagi negara itu meskipun PDB-nya meningkat setiap tahun sejak kemerdekaannya. Karena komitmen ASEAN mengamanatkan membantu negara-negara anggota secara ekonomi dan teknis untuk pembangunan mereka. Masalah lain yang sering diidentifikasi adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya di dalam negeri. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejarah Timor Leste yang bermasalah. Setelah milisi dan pasukan keamanan Indonesia menarik diri dari negara pada akhir September 1999, infrastruktur negara dihancurkan dan lembaga pemerintah dan pemerintahan berhenti berfungsi. Dengan bantuan dari negara-negara seperti Australia, Portugal, Jepang, dan China, negara ini perlahan-lahan membangun infrastruktur fisik dan juga administratif. Ia juga menghidupkan kembali hubungannya dengan Portugal. Banyak elit lokal yang merupakan bagian dari proses pembangunan negara pendidik atau hidup di pengasingan di Portugal. Keberpihakan Timor Leste kepada negara-negara Lusopone seperti itu telah menuai kritik dari anggota ASEAN di masa lalu. Sesi curhat sejumlah warga Timor Leste pun terungkap. Tak kuat di Timor Leste karena ini. Apakah ingin kembali ke NKRI? Sudah 20 tahun Timor Leste lepas dari Indonesia atau sejak tahun 1999 lewat referendum. Negara di bagian timur Pulau Timor ini resmi diaku sebagai negara oleh PBB pada 20 Mei 2020. Meski begitu, Timor Leste masih terjerembab dalam kemiskinan parah, bahkan oleh lembaga PBB UNDP. Perekonomian negara ini berada di urutan 152 dari 162 atau masuk dalam jajaran negara termiskin di dunia. Perjalanan panjang negara bekas jajahan Portugal ini diwarnai dengan konflik politik dan kekerasan bersenjata. Akibatnya bukan saja ancaman kelaparan, namun korban kekerasan bisa terjadi kapanpun. Dalam sebuah referendum yang disponsori oleh PBB pada 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih hengkang dari Indonesia.
Segera setelah referendum kekacauan melanda negara tersebut, milisi anti kemerdekaan Timor Leste memulai kampanye militer bumi hangus, membunuh setidaknya 1.400 nyawa rakyat Timur Timur. Dan secara internasional, Timor Leste baru diakui sebagai negara dan resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002. Namun tak berselang lama, krisis hebat melanda bumi Lorosai di mana rakyat murka pada pemerintah. Menyadur reliefweb.com sekitar tahun 2006 sampai 2007, penduduk Timor Leste terlibat bentrok dengan polisi dan pasukan militer bersenjata. Situasi politik di Dili saat itu sangat mencekam. Pada Februari 2007, gelombang kemarahan publik terjadi secara besar-besaran. Penduduk sipil marah besar kepada pemerintah Timor Leste hingga melakukan aksi perlawanan. Semuanya semakin buruk ketika Perdana Menteri Sarana Gusmao memerintahkan untuk menangkap Alfredo Reinado, pemimpin pemberontak pada krisis Timor Leste di masa itu. Krisis tersebut terjadi pada pertengahan 2006 sampai 2007, berawal dari masalah pangan. Pemerintah Timor Leste dipandang gagal menyediakan beras bagi rakyatnya sehingga memicu gelombang kekerasan. Penduduk Dili yang marah berusaha menjarah 700 ton beras di gudang di ibu kota Dili. Penangkapan Alfredo Reinado ditambah kekurangan beras memicu babak baru kekerasan di wilayah tersebut. Penduduk Dili dan anggota partai oposisi menuduh pemerintah menahan beras dari pasar dengan rencana menggunakan distribusi beras sebagai alat untuk mengamankan kemenangan Fretilin dalam pemilihan mendatang. Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri yang diturunkan jabatannya pada Juni 2006 menyatakan bahwa krisis beras adalah konspirasi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan pemerintah yang didominasi Fretilin. Anggota komunitas bisnis menyalahkan krisis pada kekurangan di pasar internasional. Mereka menjelaskan bahwa Timor Leste adalah prioritas rendah bagi pemasok beras regional yang memilih untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar baik dari Indonesia dan Filipina, di mana harga telah melonjak selama 2 tahun terakhir. Timor Leste tidak asing dengan kerawanan pangan. Periode menjelang dimulainya musim hujan dikenal sebagai musim lapar. Dalam menghadapi hal ini, orang Timor mengandalkan kombinasi beras, jagung, dan juga umbi-umbian. Dan pada saat itu pemerintah memperkirakan Timor Leste telah membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahunnya. Dan berdasarkan perhitungan hanya 90 kg per kapita dibandingkan dengan angka antara 133 hingga 149 kg per kapita yang digunakan di Indonesia. Dan dari 83.000 metrik ton yang dibutuhkan, Kementerian Pertanian menghitung produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton. Angka ini mungkin sebenarnya dilebih-lebihkan. Pada awal 90-an saja, produksi beras di Timor Leste melampaui 55.000 metrik ton selama 4 tahun berturut-turut, tetapi kemudian turun menjadi rata-rata 41.000 metrik ton per tahunnya. Namun sejak tahun 99, kombinasi faktor-faktor kegagalan memelihara sistem irigasi, migrasi dari daerah pedesaan dan juga perkotaan. Biaya yang tinggi untuk input dan upah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perkiraan saat ini terbesar 40.000 metrik ton per tahunnya tidak realistis. Sementara itu yang mengejutkan, pengakuan rakyat Timor Leste adalah stok beras di negaranya adalah kosong selama 2 minggu hingga memicu kekerasan di Dili. Dan tanpa keterbukaan yang lebih besar dari para pejabat, tidak mungkin untuk memastikan mengapa Timor Leste mengalami krisis yang sangat parah. Yang jelas, kekurangan beras bukanlah konspirasi yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemerintah atau rencana pemerintah untuk memenangkan pemilu pada tahun 2007 lalu. Sebaliknya, semua indikasi adalah bahwa program ketahanan pangan Kementerian Pembangunan telah melibatkan kurangnya transparansi jika bukan untuk korupsi langsung. Oke guys, video ini amat menarik infonya, di mana yang pertama sekali Timor Leste, kalau saya dengar di sini, negara dia mau ikut pada gabungan ASEAN, tapi beberapa negara menolaknya seperti Singapura menolak keras penglibatan kepada gabungan negara ASEAN. Dan yang berlaku pada negara Timor Leste ini dari segi dia punya pentadbiran, dia punya kerajaan, kalau tengok rakyat berada dalam kesusahan ataupun kemiskinan disebabkan tidak mampu untuk menampung kos bahan mentah seperti beras macam tu. Saya rasa perkara ini sudah lama guys, tapi belum ada lagi jalan putusnya untuk membangunkan negara Timor Leste ini. Anda yang menonton video ini mungkin ada tahu cerita selain daripada ini, bolehlah berkongsi dengan saya. Dan kalau ditengok daripada tajuknya pun nasib malang menimpa Timor Leste, hanya bisa pasrah. Kasihanlah guys, rakyatnya seperti menanti bulan jatuh ke riba, begitu.
tidak tahulah, mudah-mudahanlah apa yang mungkin ada keajaiban berlaku untuk Timur Leste ini dapat suatu masa nanti dapat kembali pulih ekonominya ya. Itulah kan guys, kalau saya ingat kalau sewaktu ketika dulu dia gabung ikut pada Indonesia, tidaklah jadi macam ni guys. Sebab apa? Kalau saya tengok daripada komen-komen setelah saya buat reaction pasal Timur Leste ni kan, ramai daripada rakyat Indonesia rasa macam terasa hatilah dengan tindakan Timur Leste suatu ketika dulu. Dan itu sajalah untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah cakap. Kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.